Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya pada modul ketiga dengan judul Fansim. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Bayu Prastawiranegara, NPM 18032010174, dan teman saya Ahmad Yusuf, NPM 18032010150. Yuk lanjut ke materi. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Fansim. Nah, Fansim merupakan suatu perangkat pemodel visual yang membolehkan Anda untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Nah, Fansim di sini sering juga disebut dengan Fansim PLE atau di kepanjangannya itu Personal Learning Edition. Merupakan suatu konfigurasi dari Fansim yang dirancang sehingga pengguna lebih mudah untuk mempelajari sistem dinamik. Nah, Fansim PLE menawarkan suatu cara yang lebih mudah untuk mempelajari sistem dinamik. Fansim PLE juga sangat fleksibel dalam membangun model simulasi dari diagram simpal kausal atau sering disebut dengan causal loop diagram atau diagram stok dan flow diagram. Dengan menghubungkan kata-kata tanda panah, keterkaitan antara variabel sistem dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan kausal. Informasi ini digunakan oleh equation editor untuk membentuk model simulasi yang lengkap dan dapat menganalisis model yang telah Anda buat melalui proses building. Nah, melihat pada penyebab dan penggunaan suatu variabel dan juga pada loop melibatkan Anda membangun suatu model yang dapat disimulasikan. Fansim PLE ini menyediakan perangkat untuk mengeksplorisasi model yang telah dibuat. Nah, yang kedua di sini Fansim itu memiliki tujuan umum digunakan dalam berbagai domain masalah. Nah, yang pertama itu tujuannya itu adalah transportasi dan energi, mencari strategi bisnis, kesehatan, keamanan, terorisme, memanajemen proyek, ilmu pemasaran di farmasi dan produk konsumen, logistik, dan yang terakhir ada lingkungan. Nah, fitur utama dari perangkat lunak Fansim sendiri itu yang pertama ada pemodelan dinamis canggih, kualitas tinggi, dan stabilitas dimensi. Ada simulasi berkelanjutan sambil mengubah data oleh SIM. Yang ketiga, bangunan analisis dan optimalkan model dengan simulasi Monte Carlo. Nah, yang lanjutannya kemampuan untuk memotong umpan balik bahkan di tengah simulasi. Presentasi sketch editor dengan kemampuan Ando dan Redo. Gambar diagram lingkaran santai dan pohon. Ada alat dokumentasi desain, editor persamaan dan koreksi unit, dan output sebagai tabel dan grafik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan membuka Fansim software Fansim PLE. Ya, pada schedule dan status bar juga akan muncul ketika Fansim PLE mempunyai suatu model dalam keadaan terbuka. Untuk memulai suatu model baru, klik menu file dan pilih new model. Akan muncul kotak dialog model setting, use info or sketch to set initial values, seperti itu. Nah, setelah membuka, kemudian klik tombol OK tanpa harus memperhatikan terlebih dahulu parameter-parameter yang ada pada kotak dialog tersebut. Tampilan utama Fansim akan tampak tool-toolnya yang akan digunakan. Nah, yang selanjutnya ada menu title bar yang memperlihatkan dua item penting, yaitu model Fansim yang sedang dibuka, misalkan contoh
titik MDL. Dan variabel workbench misalkan tabungan seperti yang telah dikerjakan. Variabel workbench merupakan variabel dalam satu model yang telah dipilih dan ingin diinformasikan lebih lanjut, misalkan bagaimana perilaku dinamika variabel tersebut dikerjakan pada software Vensim. Terdapat menu. Menu itu terdapat dibagi juga berbagai macam. Yang pertama ada menu file, menu edit, menu view, menu model, menu option, menu help. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan studi kasus pada modul kami yang di sini pada PT Bumi Lampung Permai merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi cengkeh dengan menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki perusahaan, tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan dan kemudian menghasilkan order backlog. PT Bumi Lampung Permai berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga yang dimiliki. Namun yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan sistem dinamik. Berdasarkan masalah yang pada PT tersebut dibuat model simulasi casual loop diagram dengan sasaran utamanya yang bernama untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam sistem produksi. Yang kedua untuk mengungkapkan kejadian hubungan sebab akibat dari variabel-variabel sistem ke dalam bahasa gambar, di mana gambar yang ditampilkan adalah panah-panah yang saling terkait satu sama lain. Yang ketiga untuk mengetahui arah hubungan antar variabel. Setelah dicari akan ketemu casual loop diagram flowchart. Nah, untuk kelanjutan studi kasusnya, yuk mari kita simak teman saya menjelaskannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yusuf, MPF 18150. Di sini saya akan menjelaskan tentang causal loop dan stock flow diagram pada software Vensim. Langsung saja. Untuk membuat variabel jarak gagal panen, produksi cengkeh, bahan baku cengkeh, tingkat permintaan dan lainnya, kita pilih variabel. Lalu untuk membuat panahnya kita pilih arrow. Itu saja. Lalu apa hubungannya jarak gagal panen, bahan baku cengkeh, tingkat permintaan dan lainnya itu dengan produksi cengkeh? Saya jelaskan. Untuk jarak gagal panen sama seperti jumlah tenaga kerja pada tingkat permintaan cengkeh, di mana jarak gagal panen, jika jarak gagal panen semakin besar maka produksi cengkeh yang dihasilkan akan semakin menurun. Begitu pula pada jumlah tenaga kerja, jika jumlah tenaga kerja semakin banyak maka tingkat permintaan cengkeh juga akan semakin turun. Untuk selanjutnya untuk bahan baku cengkeh, jika bahan baku cengkeh semakin banyak maka produksi cengkeh yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Lalu untuk tingkat permintaan cengkeh, jika tingkat permintaan cengkeh semakin bertambah atau semakin banyak maka produksi cengkeh yang dihasilkan juga akan semakin bertambah. Lalu jika produksi cengkeh semakin bertambah maka akan mempengaruhi stok cengkeh juga akan semakin banyak. Lalu juga akan mempengaruhi harga cengkeh yang akan semakin turun. Sekian untuk penjelasan causal loop. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke stock flow. Nah, berikut untuk stock flow, jumlah permintaan cengkeh dan kesediaan bahan baku cengkeh, dimana
jumlah permintaan cengkeh dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Peningkatan permintaan dipengaruhi oleh persentase peningkatan, sedangkan penurunan permintaan dipengaruhi oleh persentase penurunan. Untuk membuat jumlah permintaan cengkeh maupun kesediaan bahan baku dipilih pada menu bar level. Untuk membuat peningkatan permintaan dan penurunan bahan permintaan, lalu luas lahan cengkeh, impor, dan daerah panen, kita pilih rate. Lalu selanjutnya ketersediaan bahan baku dipengaruhi oleh jumlah permintaan cengkeh, luas lahan cengkeh, impor, dan daerah gagal panen. Lalu impor dipengaruhi oleh permintaan pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data yang dihasilkan dari simulasi ketersediaan bahan baku cengkeh. Langsung saja kita pilih klik simulate. Lalu kita pilih yes. Lalu kita blok untuk jumlah permintaan cengkeh dan kesediaan bahan baku cengkeh. Lalu kita pilih grab. Seperti ini hasilnya. Lalu untuk tabel, nah di sini akan saya jelaskan untuk ketersediaan bahan baku cengkeh dari tahun ke tahun, dari 2016 sampai 2020 semakin meningkat, dimana pada 2016 bisa 1.800, 2017 2.500, 2018 bisa 3.100, 2019 3.600, 2020 sebesar 4.000. Begitu pula pada permintaan cengkeh semakin bertambahnya tahun juga semakin meningkat, dimana pada 2016 1.100 bertambah 100, lalu pada 2017 didapatkan jumlah permintaan cengkeh 1.200, 2018 sebesar 1.300, 2019 sebesar 1.400, dan 2020 sebesar 1.500. Lalu saya akan menjelaskan tentang grafik yang dihasilkan atau grafik yang dihasilkan, dimana pada garis yang berwarna merah ini adalah kesediaan bahan baku cengkeh, dan untuk yang biru jumlah permintaan cengkeh. Apa maksudnya? Maksud dari grafik ini adalah bahwa ketersediaan bahan baku cengkeh semakin tahun semakin meningkat, sehingga ketersediaan bahan baku cengkeh ini dikatakan mencukupi jumlah permintaan cengkeh, karena jumlah permintaan cengkeh jumlahnya lebih kecil daripada ketersediaan bahan baku, sehingga mencukupi permintaan cengkeh. Sekian untuk penjelasan causal loop diagram dan stock flow diagram. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.